Bumi ini. Bumi kita ini udah gak ideal lagi untuk dihuni. Take One Earth Day 1, 2, 3. Pernah mendengar tentang Earth Day atau Hari Bumi Internasional, tapi untuk tanggal dan bulan kurang tahu. Earth Day kapan? Kayaknya tanggal 21 April, tapi setelah aku googling, ternyata tanggal 22 April. Earth Day itu tanggal 22 April. Tahu dari Google, tanggal 22 April. Earth Day itu 22 April. Tanggal 22 April. 22 April. Tanggal 22 bulan April. Menurut aku, pesan yang ingin disampaikan oleh Earth Day ini adalah agar manusia lebih dapat menjaga kelestarian alam dan juga merawat bumi ini. Dan ini adalah suatu cara agar mereka bisa dapat mensupport dalam memproteksi alam ini. Hari Bumi diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan sekitar. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan merawat lingkungan kita. Pesannya adalah untuk memperingati manusia supaya menjaga dan mencintai bumi. Pesan yang mau aku sampaikan, terutama untuk kita khususnya kalangan anak muda, yuk mulai dari sekarang kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita peduli terhadap kesehatan bumi kita ini gitu loh. Karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi gitu kan? Karena sama aja kita mencintai, merawat bumi ini kan sama juga mencintai dan merawat ciptaan Tuhan. Pesan yang mau disampaikan, jaga lingkungan bumi kita and stop global warming. Pesannya sih lebih menjaga bumi agar untuk kehidupan lebih baik, menjaga lingkungan bumi yang udah ada saat ini. Pesan yang ingin disampaikan dalam rangka Earth Day itu kita harus menyayangi bumi seperti menyayangi kita diri sendiri. Menurut aku, pesan yang mau disampaikan dari diperingatinya Earth Day itu adalah mengajak kita sebagai manusia untuk sama-sama memelihara dan menjaga bumi ini. Pesan yang mau disampaikan dari peringatan Earth Day adalah mengingatkan manusia buat menyayangi bumi karena ini rumah kita bersama. Kondisi bumi sekarang kayak gimana? Menurut gue kondisi bumi kayak udah di puncak yang paling capek dan paling tereksploitasi kayaknya. Menurut aku, kondisi bumi saat ini itu sangat tidak stabil dan cenderung lebih ke parah karena ada global warming yang mengakibatkan seringnya kebakaran hutan ataupun melelehnya es kutub. Kondisi bumi saat ini menurut aku cukup memprihatinkan ya, karena dari yang kita tahu baru-baru ini di berita ada yang kebanjiran sampai mereka nggak bisa tinggal di tempat tinggal mereka gitu kan, sampai harus mengungsi. Juga belum lama juga ada kebakaran hutan ya. Kondisi bumi di saat ini semakin memburuk, polusi yang terus meningkat sehingga menimbulkan global warming yang menimbulkan cairnya es di kutub. Kondisi bumi kayak sekarang semakin lama semakin hancur sih, kayak semakin banyak global warming dan semakin tidak layak ditinggali dan banyak kebakaran hutan, banyak sebagainya, banyak gempa, banyak bencana seperti itu. Kondisi bumi saat ini itu sangat memprihatinkan ya. Waktu baca berita di bulan Januari kemarin di Pulau Bali banyak sekali sampah yang berserakan yang susah untuk didaur ulang. Menurut aku, kondisi bumi saat ini udah mulai rusak, udah nggak ideal lagi untuk ditempatin. Dengan adanya berita-berita soal bencana di Malang, di NTT, itu semua udah mengindikasikan kalau bumi kita ini udah nggak ideal lagi untuk dihuni. Kondisi bumi sekarang ini menurut aku sih sangat makin lama sih makin memburuk ya, karena udah banyak banget bencana alam dan perubahan iklimnya sangat ekstrim. Kondisi bumi kita saat ini menurut aku itu tercemar parah karena ada polusi dan sampah di mana-mana.
Dan karena bumi kita ini adalah sebuah ekosistem besar di mana semuanya saling berhubungan dan pasti berdampak lagi nih ke keseimbangan alamnya. Misalnya sekarang kita lihat nih, banyak banget cerita hujan besar, hujan lebat, lalu longsor dan banjir, dan juga cerita gelombang panas yang bikin kebakaran hutan, atau laut yang tercemar dengan plastik, mikroplastik, oil, dan logam berat, atau tanah yang tercemar dari limbah pabrik, dan ujung-ujungnya itu bisa diserap sama tanaman yang dekat limbah itu. Nah, itu semua, ada juga polusi udara, itu bikin kita stres dan kita nggak sehat tentunya, jadi udaranya nggak berkualitas. Jadi intinya, ujung-ujungnya semuanya balik lagi tuh ke manusia, karena sebuah ekosistem besar dan manusia yang pertama bikin masalah, dan ujung-ujungnya balik lagi ke manusia itu lagi sendiri yang menanggung akibat dari semua yang kita tabur selama ini. Nah, masalahnya entah kita tanggung sekarang manusia, atau kalau dibiarin terus ya manusia masa depan yang akan menanggungnya, yaitu anak cucu kita. Mereka akan menanggung dosa-dosa dari angkatan kakek neneknya. Manusia sih sumbernya, eksploitasi yang besar-besaran, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan, seperti itu sih. Penyebabnya adalah kita, teman-teman. Kita sebagai manusia nggak bisa jaga bumi kita dengan baik. Bukan terkadang ya, tapi banyak produk-produk yang udah kita ciptain sebenarnya benar-benar memudahkan kita, tapi itu semua merusak bumi ini. Penyebab bumi ya, terutama sih secara alami ya pasti kan ada perubahan ya, karena kan kita juga ulah manusia sendiri sih sebenarnya, karena ada polusi dan limbah industri, ada juga penebangan liar di hutan-hutan, atau kalau di laut sendiri tuh banyak juga sampah-sampah atau enggak ya dari limbah industri perminyakan biasanya kalau di laut gitu ya. Menurut aku penyebab hal tersebut adalah karena aktivitas manusia setiap harinya, seperti mengendarai mobil yang menyebabkan polusi, lalu menebang hutan, pohon-pohon yang di hutan, dan juga terkadang dari polusi industri yang semua mengakibatkan pada global warming. Penyebab bumi kita menjadi semakin memburuk karena kita sendiri, orang-orang yang semakin cuek dan egois karena memanfaatkan sumber daya alam dan tidak mereboisasi atau tetap merawat lingkungan tersebut. Penyebab kondisi bumi kayak sekarang yang pasti karena ulah manusia yang kita nggak merawatnya dengan benar, tapi malah kita mengeksploitasi semua sumber daya yang ada ya, mulai dari hasil bumi, peternakan, perhutanan, kelautan, semuanya benar-benar dieksploitasi, semuanya benar-benar dikeruk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau dari kebanjiran sendiri sih menurut aku itu karena ulah keegoisan manusia itu sendiri. Karena menurut aku buang sampah sembarangan, mereka 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan bisa ribuan orang mungkin yang akan buang sampah sembarangan, itu berdampak besar banget bagi kesehatan bumi ini. Sampah yang mengendap di sungai gitu kan, di kali, itu kan airnya nggak lancar ya jalannya gitu. Jadi kayak bisa menyebabkan lama-lama airnya banyak nuber gitu, terus kurang juga penghijauannya gitu kan, sebablah jadinya terjadilah banjir. Kalau kebakaran hutan sendiri menurut aku sih untuk kita ya, terutama nih kalangan anak-anak muda yang cewek nih, yang centil-centil, dulu aku juga termasuk sih, sekarang udah enggak. Itu pemakaian hairspray atau parfum yang berlebihan banget itu membuat polusi udara kan, terus mempertipis lapisan bumi kita juga kan, sehingga matahari yang masuk itu semakin panas gitu di bumi gitu kan. Juga kendaraan umum, kendaraan pribadi terutama tuh banyak di jalanan. Dari pagi aku berangkat kerja sampai aku sore pulang kerja, itu polusinya buat aku mengganggu pernapasan aku gitu. Menurut aku tuh juga salah satu dampak polusi udara yang menyebabkan kebakaran hutan karena pemanasan global. Manusia. Orang-orang makin konsumtif dan gak bertanggung jawab sama sampah yang mereka hasilkan.
Dan ya memang karena kita nggak pernah terbiasa untuk mikirin dan bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Misalnya nih, kita merasa haus, lalu kita beli boba. Lalu setelah kita selesai minum, kita buang sampahnya kan. Tapi pernah nggak sih kita mikirin kira-kira cup sama sedotan minuman ini bisa nggak ya terolah dengan baik? Bisa nggak ya terdaur ulang dengan baik sehingga tidak mencemari bumi kita? Nah, itu kan jarang banget ya orang bisa mikirkan gitu. Padahal bisa jadi benda-benda sehari-hari yang kita pakai itu malah mencemari lingkungan. Dan sekarang ini kayaknya semua barang konsumsi itu udah pasti ada kemasan plastiknya, udah pasti ada kemasan minimal kertas lah. Gitu. Nah, ini yang serem. Bisa jadi kemasan-kemasan ini bertahan di bumi jauh lebih lama dibandingin hidup kamu. Misalnya kita hidup di bumi cuma 70-80 tahun, tapi sampah-sampah ini bisa aja belum terurai sampai 100 tahun, sampai 500 tahun kemudian. Bayangin aja kalau semua orang di seluruh bumi perbuatannya sama kayak gini, nggak ada yang mikirin, semua buang sampah. Sedangkan solusi pengolahan sampah pun belum memadai dan belum baik sampai saat ini. Nah, itu udah pasti sih kalau bumi kita menuju kehancuran. Tetapi menurutku, walau penyebabnya manusia, solusinya juga adalah manusia. Kitalah yang sebenarnya bisa melakukan perubahan. Nggak cuman orang-orang tertentu yang bisa melakukan perubahan. Kita semua bisa. Nggak usah dari yang susah, dari sehari-hari, dari kebiasaan kecil kita juga bisa berdampak besar untuk ke depan. Hal yang udah aku lakuin dalam rangka berpartisipasi mencintai atau menjaga bumi ini adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan membuang sampah sembarangan, ternyata itu mencemari lingkungan, merusak bumi ini, dan juga merusak ekosistem di sekitar kita. Salah satu yang saya sering lakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan saat di lingkungan sekitar dan mencari tempat sampah terdekat atau menyimpan sampah itu. Terus kita bisa mematikan lampu jika pada siang hari atau malam jika tidak pakai, serta mematikan air jika tidak pakai. Satu hal yang sudah saya lakukan untuk turut berkontribusi dalam menjaga bumi ini adalah saya sudah mengurangi penggunaan kantong plastik kresek. Jadi contoh kalau saya lagi belanja pergi ke supermarket atau shopping tempat lain gitu, aku udah lebih sering pakai tas yang bisa dipakai ulang atau reusable bag agar lebih mengurangi pemakaian kantong plastik kresek. Yang aku udah lakukan untuk menjaga, mencintai bumi seperti yang aku lakukan adalah seperti menjaga untuk tidak buang sampah sembarangan, menggunakan bahan-bahan yang zero waste lah, lebih kayak mengurangi penggunaan plastik berlebihan, seperti itu sih. Hal yang gue lakukan untuk menjaga bumi, mungkin step by step. Dari kecil gue diajarin untuk nggak boros listrik, pakai lampu AC kalau perlu aja. Terus ngurangin plastik mulai di lingkungan perumahan gue, udah mulai memilah-milah sampah, jadi yang bisa didaur ulang, dipisah-pisahin berdasarkan jenisnya. Terus gue udah mulai mencoba mengganti pembalut dengan menstrual pad, jadi itu reusable, bisa dicuci dan dipakai ulang supaya sampahnya nggak makin banyak. Terus gue kemana-mana juga bawa botol air minum, karena gue nggak suka pakai botol air minum yang sekali pakai langsung buang, karena itu sampahnya banyak banget. Yang terakhir, kebetulan udah 14 bulan gue mencoba vegan. Buat kalian yang belum tahu kenapa vegan itu membantu menjaga bumi, kalian bisa nonton beberapa film-film dokumenter di Netflix dan cari tahu lebih banyak lagi tentang vegan. Hal yang udah dilakukan sejauh ini sih ya meminimalisir penggunaan plastik sih. Jadi kalau keluar rumah ya bawa tas sendiri. Aktivitas saya untuk mencintai bumi yaitu dari hal yang sederhana seperti misalkan membuang sampah di tempatnya. Jadi misalkan di luar kita anggap itu sebagai rumah kita sendiri. Aku sendiri juga belum sepenuhnya green living, tetapi ini yang beberapa hal yang udah aku coba lakukan. Yang pertama adalah edukasi.
kita harus mencari info dan edukasi tentang green living sebanyak mungkin. Ada beberapa account yang suka kasih info dan tips untuk bisa lebih bertanggung jawab sama sampah kita, pengolahan sampah kita. Terus juga kita harus terus update sama info-info terbaru dan juga kritis. Misalnya, benar nggak ya kalau sedotan plastik itu mencemari lingkungan? Atau benar nggak sih kalau sedotan stainless itu adalah solusi terbaik? Atau ada nggak sih alternatif lain mengganti sedotan ya selain stainless, selain plastik yang lebih baik? Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya banyak kalau kita mau cari tahu. Lalu aku juga cobain untuk reduce, mulai mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Sebisa mungkin aku milih opsi yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih nyaman di aku. Lebih bagus lagi kalau sebelum beli aku udah ada perencanaan ini untuk apa dan setelah itu penggunaannya mau diapakan sampahnya. Dan juga itu bisa membantu aku untuk menghindari impulsif beli. Juga bisa kita juga bisa switch ke alternatif lain, misalnya pakai cotton bud dari yang plastik jadi cotton bud bambu, atau sikat gigi yang cuman heads-nya aja replaceable, atau sikat gigi bambu sekarang banyak. Dan buat yang cewek-cewek juga bisa, misalnya pembalut kain, atau masih banyak lagi lah opsi lainnya. Lalu reuse, beberapa kemasan itu bisa kita pakai lagi loh, misalnya pack plastik, kita sisa hampers Natal kemarin, kita tuh bisa pakai lagi untuk pack kita untuk kasih ke orang lain, misalnya kalau misalnya pitanya masih bagus dan layak. Botol bekas minuman, bubble wrap sisa dari belanja online, dan semuanya itu masih bisa digunakan kembali sebenarnya. Untuk baju juga, baju bisa kita yang masih bagus bisa kita jual, bisa kita modif, atau kita sumbangkan. Lalu yang terakhir, 3R, kita bisa recycle. Misahkan sampah botol plastik dan jar kaca bekas. Nah, kertas dan kardus juga bisa tuh kita pisahin. Semuanya itu bisa kita walk-in atau bisa kita sumbang ke pos recycle. Sekarang nih mulai banyak nih kayaknya account-account online yang nerima benda-benda bekas untuk recycle di Jakarta. Bahkan bisa dijemput. Tapi aku pribadi sih belum nyobain, tapi mungkin ke depannya aku akan nyobain. Tapi yang penting untuk diingat, kita tuh masing-masing yang tahu aktivitas kita sehari-hari, penggunaan kita sehari-hari itu diri kita sendiri. Nah, masing-masing perlu menganalisis bidang mana sih yang kira-kira bisa kita akalin untuk bisa lebih ramah lingkungan. Misalnya ada yang menggunakan mobil, motor, itu mungkin bisa ngakalin di mana. Saya sih kurang tahu karena saya nggak pakai. Tapi masing-masing pasti punya triknya. Hal yang udah aku lakukan untuk sebagai bentuk mencintai bumi ini itu dari kecil sebenarnya ya aku udah terapkan, aku diajarkan oleh mamaku untuk tidak buang sampah sembarangan gitu kan. Saat aku habis makan apa masih punya ada sampahnya, kamu suruh kantongin kalau kamu belum ketemu tong sampah gitu. Jadi kayak sampai saat ini juga aku masih menerapkan hal itu, bahkan aku berani menegur temanku untuk seperti itu juga gitu kan. Kamu simpan dulu nih bungkus sampahnya gitu. Kalau memang udah ada lagi ada ketemu tong sampah gitu, kamu baru bisa buang gitu, jangan buang sampah sembarangan gitu. Juga beberapa tahun belakangan ini aku juga suka menanam ya, sampai papaku beli pot besar banget itu untuk tanaman aku yang tadinya segini terus jadi besar banget. Itu kan termasuk membantu kesehatan bumi ini gitu. Itu deh. Mencintai bumi apakah sama dengan mencintai dunia atau duniawi, bisa disebut gitu? Menurut aku itu beda ya, sangat amat berbeda. Karena mencintai bumi itu termasuk merawat bumi itu di dalamnya gitu kan. Mencintai bumi di dalamnya adalah merawat bumi. Gimana kita peduliin bumi ini ke depannya akan seperti apa gitu. Dari hal terkecil kayak tadi aku bilang, jangan buang sampah sembarangan, mungkin pemakaian air yang tadinya kamu pemborosan air gitu sampai banyak banget, jadi bisa diminimalisir gitu kan. Juga menurut aku kita mulai dari hal yang kayak gitu, kita memikirkan ke depannya untuk anak cucu kita, bagi kita nih maupun kalian laki-laki atau perempuan kan, kita kan nanti akan mempunyai anak, akan mempunyai cucu gitu kan, ataupun cicit ke depannya.
sekalipun kita udah nggak ada, tapi kan mereka keturunan kita yang merasakan bagaimana bumi ini gitu loh. Akankah menjadi lebih baik kalau kita nggak memulainya dari sekarang? Apakah mereka bisa merasakan bumi yang seger gitu, bumi yang baik, bumi yang sehat gitu, nggak polusi, nggak kebanjiran, nggak kebakaran gitu, yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Itu sih. Kalau mencintai dunia, menurut aku duniawi, bisa dibilang duniawi ya. Kamu mencintai hal-hal yang mati gitu loh. Hal-hal yang dialirkan oleh keegoisan kamu, keinginan semata gitu, keinginan daging. Contoh, kamu cewek ataupun cowok pasti di sini teman-teman kita ada yang masih menyukai barang-barang branded. Barang-barang branded itu nggak salah menyukai, tapi secara berlebihan sampai kamu bisa minjem uang ke teman kamu untuk bisa dapat barang itu gitu. Itu fanatik banget ya kan, duniawi banget, dan Tuhan tuh nggak suka itu gitu loh. Apa sih yang diajarkan Tuhan di Alkitab gitu kan nggak seperti itu gitu loh. Kita harusnya bisa meminimalisir, mencerna bagaimana yang Tuhan mau, bagaimana yang Tuhan tidak mau, kan seperti itu. Jadi menurut aku itu suatu hal yang berbeda ya. Menjaga bumi sama dengan mencintai dunia, menurut gue enggak. Karena kalau menjaga bumi itu lo kayak menjaga apa yang Tuhan titipkan sama manusia ya. Karena kan Tuhan memberikan mandat untuk menjaga bumi ini juga gitu. Jadi menjaga bumi ini bukan berarti lo jadi duniawi dan mencintai dunia gitu. Menurut saya mencintai dunia dan mencintai bumi itu adalah kedua hal yang sangat berbeda. Karena di mana pengertian mencintai dunia itu adalah lebih memfokuskan diri kita kepada hal-hal duniawi atau hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita. Contoh seperti nonton drama Korea berterusan dan melupakan waktu, dan juga men-shopping atau menikmati harta keduniaan yang lainnya. Itu adalah sebuah pengertian dari mencintai dunia, karena kita tidak memfokuskan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan mencintai bumi itu adalah suatu hal atau suatu kewajiban kita sebagai umat manusia untuk menjaga atau merawat hal atau suatu hal yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, yaitu alam dan bumi ini. Jadi itu adalah suatu bentuk tanggung jawab kita sebagai umat manusia, yaitu menjaga bumi ini, titipan dari Tuhan. Menjaga bumi bukan berarti kita mencintai dunia, tetapi bumi adalah salah satu ciptaan Allah untuk kita, yaitu sebagai anugerah. Kita harus menjaga anugerah ini karena ini termasuk oleh perintah Allah. Di Kejadian Tuhan memberitahu kita untuk tetap menjaga dan merawat lingkungan. Karena itu kita menjaga lingkungan adalah sebagai ucapan syukur kita karena anugerah yang dari Allah yang diberikan kepada kita. Mencintai dunia sama mencintai bumi enggak juga sih, karena dari awal Tuhan udah kasih mandat sih ke manusia ya untuk mengelola bumi beserta isinya dengan bertanggung jawab, supaya kita juga bisa hidupnya tuh karena kan kita hidup nggak sendiri ya, pasti banyak makhluk hidup lainnya gitu. Nah that's why kita harus menjaga dengan maksimal sih. Tidak sama. Dunia yang Tuhan Yesus ajak kita untuk tinggalkan adalah gaya hidup duniawi yang menjerat. Sedangkan menjaga bumi adalah suatu bentuk tanggung jawab kita atas rumah bersama. Apalagi rumahnya cuma satu dan pemberian Tuhan. Semangat duniawi yang penuh kesombongan dan keserakahan adalah yang seharusnya kita tolak. Menurut aku, mencintai atau menjaga bumi tidak sama dengan mencintai dunia ini. Mencintai dunia ini konteksnya lebih ke arah kita terikat dengan segala kesenangan yang ada di dunia ini. Contohnya harta, materi, kedudukan, jabatan. Dan kita dibahagiakan dengan hal itu. Nah, kalau konteks mencintai atau menjaga bumi itu lebih ke arah kita sebagai manusia memelihara dan merawat bumi yang udah Tuhan kasih untuk kita huni. Berbeda, menjaga bumi karena menghargai Tuhan tetapi tidak perlu mencintai dunia. Mencintai dunia tidak sama dengan mencintai bumi, karena yang dimaksudkan mencintai dunia itu kan kita berperilaku seperti perilaku manusia pada umumnya, yang dimana manusia pada umumnya banyak yang merusak bumi, bukan menjaga bumi.
mulai menggunakan alat atau bahan yang bisa didaur ulang. Mensyukuri atas anugerah yang Tuhan berikan, yaitu bumi. Karena itu dengan ucapan syukur kita menjaga dan melestarikan bumi kita ini. Karena itu salah satu perintah Allah untuk menjaga bumi ini. Menjaga bumi ini dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi polusi dan sebagainya. Sebagai anak muda yang bisa kita lakukan banyak banget gitu. Contohnya sih salah satunya ya gitu, stop penggunaan plastik yang berlebihan. Kedua, belajar untuk recycle barang-barang yang udah pernah kita pakai yang bisa di recycle. Terus kalau enggak ya kita udah mulai sortirin sampah-sampah di rumah yang bisa didaur ulang atau yang enggak. Dan mungkin banyak bercocok tanam kali ya. Kita bisa kasih tahu ke orang sekitar kita, orang terdekat kita, misalkan keluarga, teman dekat, ataupun pasangan hidup sekalipun, atau mungkin masih pacaran, bisa pacaran gitu kan, kasih tahu ke pacarnya atau ke teman-temannya sekalian. Yuk kita mulai seperti ini, membiasakan hidup seperti ini gitu. Membiasakan hidup untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dari hal yang terkecil aja gitu kan. Lama-lama itu akan menular gitu loh. Sebenarnya teman-teman aku udah banyak yang menular karena aku gitu kan. Itu adalah dampak yang bagus gitu kan. Kalau kalian bisa menularkan hal yang baik itu untuk bumi kita tercinta ini, kalian udah pahlawan banget gitu menurut aku ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kasih tahu, jangan takut untuk tegur mereka yang masih buang sampah sembarangan, kasih mereka pikiran yang terbuka gitu, bagaimana bumi ini sekarang kondisinya. Bagaimana kalau kamu masih seperti ini, bagaimana bumi ini ke depannya gitu loh. Jadi untuk kalian anak-anak muda, jangan takut intinya untuk menegur mereka yang masih tidak mempedulikan kesehatan bumi ini. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga bumi ini melalui aksi-aksi kita, seperti mengurangi penggunaan kantong plastik dan lebih jarang menggunakan sedotan plastik dan hal lainnya yang dapat mengkontribusi merusak alam ini. Jadi dari aksi kita, hal-hal kecil setiap harinya. Lalu kedua yang kita dapat lakukan adalah menyebarkan berita ini tentang alam dan tentang cara menjaga bumi agar orang lain juga dapat lebih diperingatkan dan diedukasikan mengenai hal tersebut. Menurut gue banyak banget yang bisa dilakukan untuk menjaga bumi. Salah satunya yang pasti dengan mengurangi sampah sebisa mungkin. Kalau kalian ke kafe nggak usah pakai sedotan. Kalau kalian pergi bawalah botol minum sendiri biar nggak usah pakai yang sekali buang. Lebih banyak makan di rumah mungkin dan mengurangi sampah-sampah plastik makanan. Terus masih banyak lagi sih. Anak muda harus banyak melakukan lebih sadar diri sih. Pertama harus mindsetnya sadar diri bahwa bumi itu harus dijaga, bukan kayak cuma ya udah gue numpang tinggal di sini sementara, apalagi tapi benar-benar harus dijaga, harus diperhatikan ekosistemnya di mana, karena kan kita tinggal di sini gitu. Jadi mindsetnya dulu yang dibenerin bahwa kita harus turut ikut menjaga bumi. Menurut aku, kita sebagai anak muda dan terlebih lagi sebagai anak Allah, kita bisa melakukan hal simpel terlebih dahulu untuk bisa menjaga bumi ini. Contohnya apa nih? Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Atau kita bisa mengurangi penggunaan plastik, teman-teman. Di samping karena penggunaan plastik itu susah banget terurai, plastik itu ternyata berbahaya bagi teman-teman kita yang ada di laut. Seperti itu. Menurutku, karena masalah sampah dan polusi ini adalah masalah yang disebabkan oleh manusia, nah kita sebagai manusia dan juga sebagai anak muda dan sebagai anak Allah, kita bisa menjadi bagian dari solusi terhadap masalah ini. Kita bisa mengubah gaya hidup kita jadi lebih peduli sama lingkungan dan tidak konsumtif berlebihan. Kita juga bisa belajar bagaimana sih cara mengurangi sampah dan polusi, dan kita cari tahu nih cara yang terbaik untuk melakukan hal ini yang sesuai dengan gaya hidup kita, atau kita perlu ada perubahan gaya hidup sedikit tapi masih bisa dilakukan. Nah itu kita boleh lakukan dan kita sungguh-sungguh nih melakukannya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa benar-benar terlibat sampai di penghijauan dan aksi-aksi cinta bumi lainnya, yang kalau benar ada kesempatan ke sana itu bagus sekali. Tapi yang harus diingat, tujuan melakukan semuanya itu bukan untuk pujian atau keren-kerenan, tapi benar-benar pengen bertanggung jawab terhadap apa yang udah Tuhan percayain untuk kita olah. Nah, aku ada nitip ayat nih di sini.
Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah kita harus dapat lebih menjaga bumi ini lagi, karena semakin tua umur bumi ini, semakin parah keadaan bumi ini dan kondisinya. Jadi kita sebagai generasi muda ini, kita harus dapat melindungi bumi ini agar bumi ini bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih indah lagi oleh Tuhan. Menurut gue semuanya start with why ya. Jadi kalau lo tahu kenapa lo melakukan sesuatu, biasanya itu lebih kuat komitmennya. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu untuk menjaga bumi, ingatlah bahwa bumi ini Tuhan yang titipkan untuk kalian pelihara dan kalian jaga gitu. Nah, with that on your mind, biasanya kalian akan lebih kuat untuk menjaga habit yang baru itu menjadi sesuatu komitmen yang lebih panjang. Kita harus berani dan mulai untuk menjaga lingkungan dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk tetap menjaga dan melestarikan bumi kita ini. Motivasinya untuk kalian yang nonton ini agar kalian terpincut gitu ya kan, untuk tetap menjaga kesehatan bumi ini, mencintai bumi kita ini gitu kan. Ya, sebagai manusia mungkin pasti kalian juga tahu yang seperti yang tadi aku bilang, kedepannya kalian mau kehidupan kalian akan nyaman-nyaman aja, bumi ini adalah tempat tinggal kalian mau anak-anak kalian, cucu-cucu kalian mungkin kedepannya merasakan hal yang masih bisa kalian rasakan, enaknya bumi seperti ini loh saat ini gitu loh. Terus ya gitu, motivasinya itu aja, kalian mau kedepannya bumi lebih sehat agar bisa dinikmati oleh anak-anak kalian, cucu-cucu kalian gitu kan. Mungkin kalau kalian udah tua kan kalian butuh udara yang segar gitu kan. Jadi mumpung kalian masih muda, anak-anak muda sekarang, nggak ada salahnya kalian untuk mulai dari sekarang mencoba membiasakan diri menerapkan kesehatan gitu kan, kesehatan bumi ini untuk merawatnya gitu, melindungi bumi ini gitu kan. Berani menegur orang-orang sekitar yang kurang memperhatikan lingkungan, kesehatan. Karena menurut aku ya, bumi yang sehat itu kan manusianya pasti juga sehat. Karena bumi yang kurang bersih itu, kotor, pasti kalian juga akan merasakan dampaknya gitu. Dampaknya bukan karena cuman kebanjiran atau kebakaran hutan, kalian juga akan sakit gitu loh kalau kalian nggak merawat lingkungan sekitar kalian, nggak menjaga kebersihan, pasti akan ada virus-virus gitu yang ada di sekitar kalian. Jadi motivasinya itu aja, semoga kalian bisa menerapkan. Stop, no more use plastic bag, and ya jaga lingkungan bumi kita semaksimal mungkin sih. Motivasi buat teman-teman, semangat, karena bumi nggak milik kita sendiri tapi milik banyak orang dan kita turut menjaga bumi ini. Hal-hal paling simpel ya, mulai menghemat energi seperti untuk listrik atau enggak buang sampahnya jangan sembarangan guys. Terus lalu jangan lupa kayak kita kalau bisa kurangin penggunaan plastik dikurangin gitu sih. Tetap jaga lingkungan seperti kita menjaga rumah kita itu bersih. Sesuai hashtag yang lagi viral nih teman-teman. Yuk bisa yuk, aku mau ajak teman-teman. Yuk bisa yuk kita jaga dan rawat bumi kita ini. Sebelum kita dipanggil pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Dari bumi ini dulu nih teman-teman, tempat kita ada sekarang, kita belajar untuk merawat, kita belajar untuk memeliharanya. Agar nantinya habit kita memelihara dan merawat bumi itu sampai kepada kekekalan. Yuk bisa yuk. Memang menurut firman Tuhan, kalau bumi kita pasti suatu hari hancur dan menjadi danau api. Dan mungkin di luar sana masih banyak orang yang nggak menyadari kalau kita perlu menjaga bumi. Jadi sikapnya sungguh nggak acuh, nggak peduli,
biarinlah ntar juga hancur. Tapi bukan berarti saya atau kita jadi apatis dan jadi orang-orang yang nggak peduli. Setidaknya kita sudah melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Menurutku, dengan turut menjaga bumi, selain bertanggung jawab, kita juga turut menjadi berkat bagi orang lain dan anak cucu kita nanti. Semangat ya. Semangat. Thank you. Semangat, God bless us.